Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan baru, yaitu nama Allah yang ke-20. Dalam hal ini Al-Hamid. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Hamid sebanyak 17 kali. Pada halaman 74 ya. Pada halaman 74. Jadi Al-Quran menyebutkan Al-Hamid sebanyak 17 kali. Terkadang Al-Hamid dalam Al-Quran digandengkan dengan Al-Ghani. Al-Ghani artinya Allah Maha Kaya. Maha Kaya dalam arti Allah memiliki segalanya. Di samping memiliki segalanya, segalanya pun tiada batas. Apabila Anda ingin tahu kekayaan Allah, renungkan ayat yang sangat populer, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik semua yang ada di langit. Dan Allah pula pemilik semua yang ada di bumi. Itulah Al-Ghani, bahwa Allah memiliki segala-galanya. Kemudian Al-Ghani digandengkan dengan Al-Hamid. Maha Kaya, Maha memiliki segala-galanya, lagi Maha terpuji. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah terpuji di dalam kekayaannya. Semua yang Anda inginkan, Allah memilikinya. Dan Allah memiliki segala-galanya dengan keterpujian. Kadang-kadang Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Hamid bersamaan dengan Al-Wali. Al-Waliyul Hamid. Al-Wali artinya Allah Maha menolong. An-Nasir artinya Allah Maha menolong juga. Apa perbedaan Al-Wali dengan An-Nasir? Al-Wali Maha menolong disertai dengan cinta dan kasih sayang. Kalau An-Nasir Maha menolong tanpa cinta dan tanpa kasih sayang. Orang-orang kafir Allah menolong mereka dengan nasir, bukan dengan wali. Tapi orang-orang yang beriman ditolong oleh Allah dengan al-wali, bukan dengan al-wali dan an-nasir. Jadi dalam surat Asy-Syura ayat 28 Allah menyebutkan Al-Hamid bergandengan dengan al-wali. Al-Waliyul Hamid, Maha menolong lagi Maha terpuji.
Apabila Anda lihat jamaah sekalian, ayat 28 dalam surat Asy-Syura yang menyebutkan Al-Waliyul Hamid, konteksnya sama dengan konteks kita sekarang. Karena ayat itu berbicara tentang turun hujan. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal ghaniyyul hamid." Wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka hampir berputus asa dalam musim panas. Wa yanshuru rahmatahu, dengan turunnya hujan maka rahmat Allah pun tersebar. Air mengalir, sumur penuh, tanam-tanaman pun subur. Wa huwal waliyul hamid, dan Allah Maha menolong lagi Maha terpuji. Jadi Anda yang saat ini mulai berdoa minta hujan, ingat ayat ini. Mintalah hujan sambil menyebutkan Al-Waliyul Hamid. Kenapa? Karena penyebutan Al-Waliyul Hamid pada ayat 28 surat Asy-Syura konteksnya adalah turun hujan setelah musim panas yang lama. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaits, dialah Allah yang menurunkan hujan mim ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa dalam musim panas. Kita sudah musim panas sangat lama. Dan kita sangat rindu dengan hujan itu. Maka mintalah hujan dan sebutlah nama Allah Al-Waliyul Hamid. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Al-Hamid digandengkan dengan Hakim. Pada surat Fussilat ayat yang ke-42, Allah berbicara tentang turunnya Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak ada kekurangan padanya dan tidak ada kelebihan padanya. Itulah kebenaran Al-Quran. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan oleh Hakimun Hamid yang maha hakim, bijaksana, hakim, maha menetapkan hukum, Hamid lagi maha terpuji. Jadi inilah gandengan Al-Hamid dalam Al-Quran. Ghaniyun Hamid, Al-Waliyul Hamid, Hakimun Hamid. Jamaah sekalian, terkadang memang Al-Quran menyebutkan Hamid tanpa bergandengan, mandiri. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 24, Allah berfirman, wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberikan hidayah berupa ucapan-ucapan yang baik, wahudu ila siratil hamid, dan mereka pun diberi hidayah menuju jalan Al-Hamid. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hidayah. Hidayah yang pertama, wahudu ila tayyibi minal qaul. Mereka diberikan hidayah berupa ucapan-ucapan yang baik. Maka ucapan-ucapan yang baik Anda adalah hidayah. Dan ucapan-ucapan yang buruk Anda menunjukkan minimnya hidayah dalam diri Anda. Hidayah yang kedua, wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi hidayah menuju jalan Al-Hamid. Anda lihat di sini ayat 24 surat Al-Hajj, Allah menyebutkan Al-Hamid secara mandiri, tidak digandingkan dengan nama-nama lain. Kembali ke halaman 74. Al-Hamid artinya Allah Maha Terpuji. Ulama-ulama kita menyebutkan terpuji dengan dua pengertian.
Pengertian yang pertama, Allah Maha memuji. Pengertian yang kedua, Allah Maha dipuji. Maha memuji, yang kedua Maha dipuji. Satu kata yang bisa mewakili memuji dan dipuji adalah terpuji. Maka dalam bahasa Arab, Al-Hamid adalah sighat mubalaghah dengan makna hamid dan mahmud. Berarti Maha memuji dan Maha dipuji. Namun memuji dan dipuji, satu kata yang bisa mewakili keduanya adalah terpuji. Baik. Adapun Allah Maha memuji, maka Allah memuji para rasul-rasul. Ketika Allah telah memuji para rasul-rasul, maka tidak ada ucapan nista kepada mereka yang mengakibatkan nista. Semua ucapan nista kepada para rasul akan membuahkan nista kepada yang bersangkutan. Jadi mereka yang berusaha mencederai para rasul dengan ucapan nista, justru mereka sendiri yang tercederai. Kenapa? Karena rasul-rasul ini dipuji oleh yang Maha memuji. Kalau Allah telah memuji, maka tidak akan ada celaan yang dapat melukai pujian Allah. Semua orang yang berusaha mencederai pujian Allah kepada para nabi, niscaya itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Saya mendengar Syekh Muhammad Asy-Syanqiti hafizahullah taala. Beliau anak dari penulis tafsir Adwaul Bayan. Beliau tinggal di kota Madinah, salah satu ulama sepuh, dan saya alhamdulillah pernah bermajelis dengan beliau. Beliau pernah didatangi langsung oleh laki-laki Belanda yang mensutradarai film pelecehan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Syekh Syanqiti, kenapa akhirnya kamu masuk Islam? Beliau mengatakan, dalam pembuatan film ini, saya diharuskan membaca sejarah beliau. Dan setiap kali saya melihat sifat terpuji beliau, saya tidak bisa menahan hati ini kecuali mencintai. Kadang-kadang beliau memerintah, kadang-kadang beliau melarang, semuanya cocok dengan hati ini. Saya nggak kuat dengan peperangan batin, maka saya masuk Islam. Perhatikan jamaah sekalian, ini seorang laki-laki yang telah mencoba melukai Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau masuk Islam dan menyatakan peperangan batin yang sangat dahsyat saat melakukan hal itu. Kembali kepada pembicaraan kita, maka siapapun yang dipuji oleh Allah, maka dia tidak akan tercela. Masalahnya, yang dipuji oleh Allah ada dua, nama dan sifat. Nama-nama yang dipuji oleh Allah telah berlalu. Nggak ada lagi nama-nama yang dipuji oleh Allah. Yang tersisa di tengah-tengah kita adalah sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Teka-teki. Anda jawab, Anda pintar. Sebutkan nama seorang sahabat. Dengan menyebutkan nama tersebut, Anda dapatkan 30 pahala. Ali bukan, Abu Bakar bukan, apalagi Fatimah. Seorang sahabat dengan menyebut namanya Anda mendapatkan 30 pahala. Siapa dia? Jawabannya adalah ayat 37 dalam surat Al-Ahzab. Siapa? Zaid. Coba Anda baca ayat tersebut. Falamma qadha Zaidun minha Zaidun. Anda baca Zaid berapa pahala? Berapa pahala buat Anda? 30 pahala. Tidak ada sahabat namanya tersebut dalam Al-Quran kecuali hanya Zaid. Kalau Anda bertanya kenapa satu-satunya Zaid, jawabannya sangat ajaib. Anda tahu jemaah sekalian,
Khadijah radhiyallahu anha suatu hari memanggil sepupunya yang bernama Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, wahai Hakim, tolong kamu belikan budak yang masih anak-anak, tapi harus cakap, ganteng, dan kulit putih. Khadijah radhiyallahu anha memberikan uang yang sangat banyak kepada Hakim bin Hizam. Lalu Hakim bin Hizam pun pergi ke pasar budak. Dan bertemulah dengan budak yang masih kecil, wajahnya ganteng, kulitnya putih, dan dia adalah Zaid bin Harisah. Akhirnya Zaid bin Harisah dibelikan Hakim bin Hizam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Seiring waktu berjalan, Khadijah menikah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan antum harus dapat keuntungan besar. Maksud saya begini, majelis ilmu seperti ini, ghanimah terbesar Anda adalah ilmu. Tapi ghanimah terbesar Anda yang kedua adalah salawat. Saya sebutkan nama Nabi atau saya sebutkan salawat kepada Nabi, Anda jangan diam. Ikuti salawat. Ya. Karena ini niat kedua Anda. Kenapa datang dalam majelis ilmu? Dapatkan ilmu. Yang kedua, ingin mengucapkan salawat lebih banyak. Kalau di mall, Anda nggak ada peluang mengucapkan salawat. Tapi kalau di tempat ini, berulang kali akan terdengar salawat dan Anda ikuti. Baiklah. Ketika Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, selang beberapa waktu datanglah satu kabilah ke Mekah mencari anak mereka yang hilang telah lama. Dicari, ternyata anak hilang tersebut adalah Zaid bin Harisah dan sekarang ada dalam asuhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Datanglah keluarga besar ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, "Apa kamu kenal mereka wahai Zaid?" "Iya, ini ayahku, ini pamanku, ini semua keluargaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mereka datang untuk menjemputmu. Tapi tidak ada paksaan untuk kamu kembali. Silahkan memilih, pulang bersama mereka dan hidup kembali di tengah keluarga, atau kau tetap di sini hidup dengan aku." Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku lebih nyaman tinggal di sini, tidak ikut pulang dengan mereka." Jadi rupa-rupanya Zaid ini sudah terlanjur mencicipi madu yang sangat manis dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Aku di sini aja, nggak ikut pulang." Rasulullah SAW melihat kegelisahan di wajah keluarga besar Zaid. Maka Rasulullah mengatakan, "Mulai hari ini Zaid aku angkat menjadi anak angkat." Barulah seluruh anggota keluarga tadi senang. Sebab kalau status Zaid ini masih budak, besar kemungkinan dia akan diperjualbelikan lagi. Tetapi setelah Nabi kita SAW membebaskan Zaid dan mengangkat Zaid sebagai anak, maka mereka keluarga besar Zaid berbahagia karena statusnya telah merdeka, berbahagia lagi karena dia telah diangkat anak oleh seorang laki-laki Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun Zaid dinamakan dengan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membatalkan anak angkat dan adopsi dalam Islam melalui ayat 37 surat Al-Ahzab. Nah, pembatalan adopsi dan anak angkat yang pertama adalah Zaid. Jadi kalau selama ini Zaid bin Muhammad, sekarang tidak boleh lagi. Perhatikan betapa maha baiknya Allah Azza wa Jalla.
nama Rasulullah yang selama bertahun-tahun melengket dengan nama Zaid, nama Rasulullah dihilangkan oleh Allah, tapi nama Zaid dicantumkan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Menurut antum mana yang lebih mulia bagi Zaid? Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi namanya tidak ada dalam Al-Quran, ataukah nama Nabi kita dihilangkan dari nama Zaid, gantinya nama Zaid ada dalam Al-Quran? Mana yang lebih mulia bagi Zaid? Tentu jamaah sekalian, adanya nama Zaid dalam Al-Quran lebih mulia daripada sekedar nama Zaid digandengkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi maksudnya, nama-nama yang dipuji oleh Allah telah selesai. Tadi saya katakan satu nama sahabat yang dipuji oleh Allah dan namanya ada dalam Al-Quran adalah Zaid. Sekarang yang tersisa di antara kita tidak lagi ada nama yang dipuji. Yang ada adalah sifat yang terpuji. Jujur Anda dipuji oleh Allah. Salat Anda dipuji oleh Allah. Jiwa pemaaf Anda dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Lapang dada Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya pujian Allah itu hanya untuk nama saja, niscaya sedikit yang terpuji. Tapi pujian Allah itu menjadi luas karena Allah memuji sifat. Sehingga siapapun yang bersifat dengan sifat yang dipuji oleh Allah, maka dia akan ikut terpuji. Dia akan ikut terpuji. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Di dalam doa, kita dianjurkan mengawali doa dengan pujian kepada Allah. Maka di dalam doa kita selalu mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam, begitu kan? Baru kita memuji. Itu tidak salah jamaah sekalian. Tapi kalau Anda ingin rahasia yang lebih dalam, doa dikabulkan Allah bersama dengan pujian. Baik pujian di awal doa, tapi lebih dari itu adalah pujian di luar doa. Maksudnya begini, orang-orang yang doa-doanya diterima oleh Allah, pasti mereka orang yang gak pernah mencela Allah. Mereka tidak pernah mencela Allah dengan ucapan, mereka pun tidak pernah mencela Allah dengan suudzon. Jadi hati mereka memuji Allah, lisan mereka memuji Allah. Sehingga begitu mereka berdoa kepada Allah, doa mereka pun diterima oleh Allah. Jadi maksud saya, Anda jangan, mohon maaf, dangkal memahami doa diterima oleh Allah apabila diawali dengan pujian. Itu benar, itu benar. Yang ingin saya tambahkan adalah, pujian yang menjadi pengantar doa dikabulkan oleh Allah, tidak hanya di awal doa, tapi di luar doa. Maka saya katakan, setiap orang yang penuh puji kepada Allah, lisannya penuh puji, hatinya penuh puji, niscaya saat ia meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak akan mengabaikan permintaannya. Tapi jamaah sekalian, kalau di antara kita ada orang yang lisannya masih tercemar dengan cela kepada Allah, pikiran dan hatinya pun masih terisi dengan satu atau dua celaan kepada Allah Azza wa Jalla, ini akan menghambat doa Anda dikabulkan oleh Allah. Jadi syarat doa diterima oleh Allah adalah memuji Allah. Baik memuji Allah di awal doa, dan yang lebih dari itu adalah memuji Allah di luar doa. Lisan Anda penuh puji kepada Allah, hati Anda penuh puji kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika Anda meminta kepada Allah, niscaya permintaan Anda nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Alhamid Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji. Anda lihat dalam Al-Quran, alhamdulillah, pujian kepada Allah disebutkan Al-Quran dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan penciptaan bumi dihubungkan dengan alhamdu, pujian. Karena tidak satu pun yang keliru dalam setiap penciptaan langit dan bumi. Apa yang Allah ciptakan di langit, apa yang Allah ciptakan di bumi, semuanya nggak ada yang salah. Baik bendanya ataupun aturannya. Ingat, ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah pun memberikan aturannya. Allah ciptakan matahari, Allah berikan aturan kepada matahari. Allah ciptakan bintang, Allah berikan aturan terhadap bintang. Benda-benda ciptaan Allah ini ajaib, dan yang lebih ajaib lagi adalah aturan-aturan Allah terhadap benda tersebut. Matahari itu ajaib. Tapi yang tidak kalah ajaibnya adalah aturan Allah terhadap matahari. Bahwa dia terbit di jam yang ditetapkan oleh Allah, dan dia terbenam di jam yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu nggak pernah bertukar sampai sekarang. Nggak pernah bertukar. Pernah matahari terlambat atau pernah matahari terlalu cepat? Tidak pernah. Baik. Maka Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji Allah yang telah menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya. Semua ciptaan-ciptaan ini dalam bentuk benda tidak ada yang tercela, semuanya terpuji. Dan lebih ajaib lagi adalah aturan-aturan Allah terhadap benda-benda ini. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan alhamdulillah dalam konteks turunnya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, alhamdulillah, surat Al-Kahf, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima liyunzira ba'san syadida. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Perhatikan dalam ayat ini, turunnya Alkitab yaitu Al-Quran diceritakan oleh Allah dengan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran ini semuanya terpuji. Tidak ada yang salah. Semuanya kebenaran. Maka Allah katakan alhamdulillah. Nomor 3, alhamdulillah dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam hubungannya dengan rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin, yang telah mengatur al-alamin, seluruh alam. Maka aturan Allah terhadap alam, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terpuji. Karena tidak ada aturan Allah itu yang salah. Allah yang mengatur siapa yang kaya, Allah pula yang mengatur siapa yang miskin. Allah yang mengatur si fulan sakit, dan Allah yang mengatur si fulan sehat. Dan semua aturan Allah, alhamdulillah, Allah terpuji dalam semuanya. Jemaah sekalian, alhamdulillah atau alhamid. Halaman 74 dalam edisi terjemahan, penulis berkata dalam Al-Quran tersebut sebanyak 17 kali. Salah satunya ayat 15 dalam surat Fatir. Seandainya ayat ini dimulai dari awal jauh lebih bagus, karena ayat 15 ini punya makna yang sangat dalam. Ayat 15 ini yang mengilhami Imam Ibnu Qayyim menulis satu buku yang berjudul Babul Hijratain wa Tariqus Sa'adatain. 2 hijrah dan 2 bahagia. Buku ini, buku yang sangat luar biasa, inspirasi utamanya adalah ayat 15 dalam surat Fatir. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai kalian semua manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang membutuhkan Allah.
Wallahu huwal ghani, dan Allah maha kaya, al-hamid, lagi maha terpuji. Sekilas tentang penjelasan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan dalam ayat ini Allah sifati manusia dengan fakir, rasa butuh. Dan Allah mensifati dirinya dengan al-ghani, maha kaya. Ibnu Qayyim mengatakan dua-duanya adalah sifat zatiyah. Sifat zatiyah manusia adalah fakir, dan sifat zatiyah adalah al-ghani. Anda tahu apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah? Sifat zatiyah adalah sifat yang sedetik pun tidak bisa lepas dari Anda. Itu dinamakan sifat zatiyah. Kalau saya katakan Muhammad itu periang, itu sifat zatiyah bukan? Zatiyah bukan? Tidak. Karena ada saatnya datang kesedihan, lalu riangnya Muhammad pun hilang. Maka Muhammad periang bukan sifat zatiyah. Tapi kalau saya katakan si Muhammad itu tubuhnya tinggi, itu zatiyah atau bukan? Karena sifat zatiyah, karena sifat tinggi ini nggak bisa hilang. Baiklah, Ibnu Qayyim mengatakan dalam ayat ini Allah sebutkan sifat zatiyah manusia adalah fakir. Sehingga tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari fakir, dari rasa butuh. Nah, adapun sifat zatiyah Allah adalah al-ghani. Allah maha kaya. Karena kemahakayaan bagi Allah adalah sifat zatiyah, maka kemahakayaan itu bukan karena faktor A dan faktor B. Nah, saya kaya karena di depan saya ada orang miskin. Kalau di depan saya semuanya orang kaya, saya tidak kaya lagi. Maka kayanya saya karena ada faktor tertentu. Sekarang bagaimana dengan al-ghani? Allah maha kaya. Kayanya Allah adalah kekayaan zatiyah. Kekayaan yang tidak disebabkan karena faktor A dan faktor B. Baik. Jadi manusia sifat zatiyahnya adalah fakir, yaitu rasa butuh. Dan Allah sifat zatiyah Allah adalah al-ghani. Allah berfirman, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya. Maha kaya dalam arti memiliki segala-galanya. Al-hamid, maha terpuji. Baik jamaah sekalian, penulis berkata, al-hamid al-mahmud al-mustahiqqu lil hamdi bi fi'alihi 'inda khalqihi bima aulahum min ni'matin wa fadl. Al-hamid artinya yang maha dipuji, yang maha berhak atas segala pujian, bi fi'alihi 'inda khalqihi, atas segala perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluknya, bima aulahum min ni'matin wa fadl, dengan apa yang Allah pilihkan kepada mereka berupa nikmat dan karunia. Ini penjelasan penulis. Allah terpuji dan berhak dipuji karena apa? Karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak bisa kalian hitung. Kalau nikmat itu tidak terhitung, maka pujian untuk Allah pun tidak terhitung. Itu sebabnya Anda katakan walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, iya. Berapa angkanya? Enggak ada angkanya. Sebanyak-banyaknya. Karena nikmat Allah pun tidak terhitung, sehingga pujian untuk Allah pun sebanyak-banyaknya dan tidak terhitung pula. Dalam zikir pagi ada satu gambaran tentang pujian terhadap Allah. Subhanallah wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, segala terpuji, maha suci Allah dan terpuji. Masuk waktu? Iya, kita kumandangkan azan sebentar.
Jadi dalam zikir pagi ada sebuah zikir yang memberikan keterangan bahwa pujian untuk Allah memang tidak terbatas. Subhanallah wa bihamdihi hadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, wa bihamdihi, terpuji Allah. Terpuji Allah iya, adada khalqihi, sesuai dengan jumlah makhluknya. Allah terpuji sesuai dengan jumlah makhluk. Hujan, terpuji Allah. Rumput-rumput, terpuji Allah. Binatang-binatang, terpuji Allah. Allah terpuji di setiap makhluk ciptaannya. Imam Ghazali, Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, kalau Anda ingin melihat, mengetahui, menyadari betapa Allah terpuji, perhatikanlah kemanapun mata Anda memandang, Anda hanya melihat nikmat dan tidak melihat selain nikmat. Anda pandang ke depan, ada rumah. Bukankah rumah ini nikmat Allah? Memang bukan untuk Anda, tapi untuk orang lain. Anda pulang dan melewati jalan raya. Bukankah jalan raya ini nikmat Allah? Anda melihat kendaraan kanan kiri. Bukankah itu nikmat Allah? Anda lihat kendaraan. Jadi kata Hasanul Basri, kemanapun engkau kemanapun kalian hadapkan wajah, kalian tidak akan melihat kecuali hanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sebagiannya milik kalian, sebagiannya milik orang lain. Tapi semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, terpuji Allah adada khalqihi. Terpuji Allah di setiap ciptaan-ciptaannya. Wa ridha nafsihi. Terpuji Allah sesuai dengan keridhaan Allah. Kemudian wa zinata arsyihi. Terpuji Allah seberat arasnya. Wa midada kalimatihi. Terpuji Allah sesuai dengan jumlah kata-katanya. Berapa banyak kata-kata Allah? Kata-kata itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Allah terpuji di setiap kata-katanya. Anda bicara dalam 1 jam, kata-kata Anda yang terpuji sekian persen tidak. Tapi bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Wa midada kalimati. Sejumlah kata-kata Allah. Dari Allah berbicara, dan Allah berbicara tanpa awal. Sampai kapanpun Allah berbicara, semua kata-katanya terpuji. Jadi melalui zikir ini Anda lihat betapa terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, orang yang penuh dengan puji kepada Allah, saatnya berhadapan dengan musibah, mereka tidak terlalu merasakan musibah itu. Paham maksudnya? Anda yang penuh dengan pujian kepada Allah, memuji. Saatnya Anda berhadapan dengan musibah, musibah ini menghantam Anda, tapi Anda nyaris tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena pujian-pujian yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika musibah ini datang menghantam, rasa dari musibah itu kecil sekali. Nah, ini artinya, kalau Anda melihat hantaman musibah yang sangat dahsyat kepada seorang, sampai berteriak, sampai histeris, kemungkinan ini orang yang kurang banyak memuji. Ini orang kurang banyak memuji Allah Azza wa Jalla, sehingga hantaman musibah itu sangat luar biasa. Orang-orang yang beriman tidak hanya memuji Allah saat Allah memberi. Mereka pun memuji Allah saat Allah tidak memberi. Mereka tidak cuma memuji Allah ketika Allah membuat mereka tersenyum. Mereka bahkan memuji Allah ketika Allah membuat mereka menangis. Maka apabila mereka berada dalam musibah, mereka mengatakan Alhamdulillah. Dalam musibah apa Alhamdulillahnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah, sehingga
Anda yang memenuhi diri Anda, pikiran Anda, hati Anda dengan pujian-pujian, kegelisahan ini sulit untuk menemukan pintu untuk membuat Anda stres, untuk membuat Anda tertekan dan selanjutnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, banyak-banyaklah memuji, sebanyak mungkinlah memuji, agar sekali lagi ujian dan musibah pada saatnya terjadi tidak akan menghancurkan dan merontokkan Anda. Lahu jami'ul mahamidi bi asriha. Penulis berkata, Allah pemilik seluruh pujian. Pujian di langit, pujian di bumi. Pujian di timur, pujian di barat. Semua pujian itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Anda memuji seorang anak karena cakap, yang membuat cakap adalah Allah. Anda memuji seorang anak karena cerdas, yang memberikan cerdas adalah Allah. Jadi apapun dan siapapun yang Anda puji itu akan kembali kepada Allah. Karena semua yang Anda puji, Allah yang menciptakan. Apapun yang Allah puji, Allah yang menciptakan. Maka penulis mengatakan lahul mahamidu bi asriha. Seluruh pujian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal hamidu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah terpuji di dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Terpuji Allah dalam zatnya. Kenapa? Karena zat Allah itu sempurna. Tidak berawal dengan lemah dan tidak berujung pada lemah. Anda terpuji tapi tidak lama-lama. Dulu waktu Anda lahir tidak ada yang memuji. Wajah cakap Anda belum terlihat. Otak cerdas Anda belum nampak, tubuh kokoh Anda belum terlihat. Di awal kelahiran gak ada yang memuji Anda. Waktu berjalan, perlahan-lahan wajah ganteng Anda nampak, otak cerdas Anda pun menonjol, kekuatan Anda pun luar biasa, maka muncullah pujian. Tapi itu pun tidak lama-lama. Datang usia 50 tahun, ganteng Anda mulai turun, cerdas Anda mulai mengalami lupa ingatan, tenaga Anda mulai digerogoti oleh asam urat dan lain-lain. Jadi berapa lama Anda mendapatkan pujian itu? Tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Hidup, tidak berawal dari kelahiran, dan Allah Maha Hidup dan tidak berujung pada kematian. Sehingga zat Allah itu sempurna. Tidak ada lemah, tidak ada kuat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berawal dan tidak berakhir. Zat Allah Subhanahu wa taala terpuji karena zat Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik, yang kedua, terpuji Allah dalam segala sifat-sifatnya. Kasih sayang Allah terpuji, kekuatan Allah terpuji, semua sifat Allah terpuji. Karena semua sifat Allah itu tiada batas. Kalau kasih sayang Allah itu terbatas, itu bukan sesuatu yang terpuji. Kalau kekayaan Allah itu terbatas, itu bukan sesuatu yang terpuji. Maka terpuji Allah di segala sifat-sifatnya, karena segala sifat-sifat Allah tiada terbatas. Kasih sayangnya tanpa batas, kekuatannya tanpa batas, kekayaannya tanpa batas, ilmunya tanpa batas. Baik. Nomor 3, terpuji Allah dalam segala fi'alihi, perbuatan-perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan Allah cuma 2. Terkadang perbuatan Allah sesuatu yang Anda suka, itu dinamakan dengan nikmat. Terkadang perbuatan Allah sesuatu yang Anda tidak suka, itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Allah berikan Anda uang, itu Anda suka, namanya nikmat. Allah nggak berikan Anda uang, tentu Anda nggak suka, tapi itu namanya hikmah. Dan ingat baik-baik, pemberian apa yang Anda dapatkan di dalam nikmat tidak mungkin lebih banyak dibandingkan apa yang Anda dapatkan dalam hikmah. Karena sebagian orang dangkal sekali berpikir. Mereka merasa hanya mendapatkan sesuatu di dalam nikmat. Padahal yang mereka dapatkan di dalam hikmah jauh lebih banyak.
Jamaah sekalian, perhatikan hidup Anda, mundurlah ke belakang sedikit demi sedikit, perhatikan, akan Anda temukan bukti, Anda temukan fakta, ternyata nikmat Allah itu sangat banyak muncul melalui musibah-musibah Anda. Nikmat Allah tanpa musibah sangat sedikit. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan Anda musibah, ini namanya apa tadi? Hikmah. Allah berikan Anda musibah, ternyata dari musibah ini Anda dapatkan nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya manusia berpikir perlahan dan mendalam, mereka akan melihat bukti bahwa nikmat Allah untuk mereka di dalam musibah jauh lebih banyak daripada nikmat Allah untuk mereka tanpa musibah. Dengan kata lain, apa yang Anda dapatkan di dalam nikmat lebih sedikit daripada apa yang Anda dapatkan di dalam hikmah. Pemberian Allah yang membuat Anda tersenyum namanya nikmat, dan pemberian Allah yang membuat Anda menangis namanya hikmah. Dua-duanya adalah kebaikan. Tetapi nikmat adalah kebahagiaan yang Anda inginkan untuk diri Anda, dan hikmah adalah kebaikan yang Allah inginkan untuk Anda. Dua-duanya kebaikan. Pertanyaan adalah, manakah yang lebih mulia? Kebaikan yang Anda inginkan terhadap diri Anda yaitu nikmat, atau kebaikan yang Allah inginkan untuk Anda yaitu hikmah? Tentu kebaikan yang Allah inginkan lebih agung daripada kebaikan yang Anda inginkan. Baik. Imran bin Husain sekali waktu bertemu dengan Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Mutarrif, inna khaira ibadillah yaumal qiyamatil hammadun alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Walaupun ini ucapan seorang sahabat Imran bin Husain kepada Mutarrif, berarti ini adalah hadis mauquf, namun ulama kita mengatakan fi hukmil marfu'. Walaupun ini ucapan seorang sahabat, tapi sejajar dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sini beliau berbicara tentang fadilah. Dan fadilah itu nggak mungkin diijtihadkan. Dalam hadis tadi, Imran mengatakan, wahai Mutarrif, manusia yang paling mulia di depan Allah pada hari kiamat, al-hammadun, orang yang selalu memuji Allah. Selalu memuji Allah, iya. Alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. yakni orang-orang yang memuji Allah dalam keadaan baik, mereka pun memuji Allah dalam keadaan tidak baik. Mereka memuji Allah dalam keadaan sehat, tapi mereka pun memuji Allah dalam keadaan tidak sehat. Mereka memuji Allah di dalam bisnis yang baik, tapi mereka pun memuji Allah di dalam bisnis yang kurang baik. Artinya jamaah sekalian, kalau Anda hanya memuji Allah dalam keadaan baik, Anda tidak dinamakan hammadun. Anda tidak dinamakan orang yang banyak memuji. Karena orang yang banyak memuji adalah orang-orang yang memuji dalam keadaan baik, juga di dalam keadaan buruk. Jadi walaupun pujian Anda kepada Allah 5 miliar, tapi hanya dalam keadaan baik saja, begitu datang keadaan buruk Anda nggak punya pujian lagi, Anda tidak dinamakan al-hammadun. Orang yang banyak memuji. Orang yang banyak memuji. Nah, jadi seseorang akan layak mendapatkan gelar al-hammadun, hamba yang banyak memuji, ketika mereka menumpahkan pujian dalam keadaan baik, dan mereka pun menumpahkan pujian yang tidak kalah banyaknya dalam keadaan buruk. Maka di antara salah satu pintu surga, seperti diriwayatkan Imam At-Tirmizi, adalah satu pintu yang bernama pintu Alhamdulillah. Pintu Alhamdulillah. Siapa yang memasukinya? Memasukinya adalah orang-orang yang
banyak memuji Allah dalam keadaan musibah. Hadis tersebut dihasankan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketika malaikat mewafatkan anak kecil, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Madza fa'altum bi abdi?" Apa yang telah kalian lakukan kepada hambaku? Malaikat menjawab, kami telah mewafatkan anaknya. Allah bertanya lagi, qamattum thamarata fuadihi? Kalian telah mencabut buah hatinya? Malaikat menjawab, iya. Kami telah mencabut buah hatinya sesuai perintah. Allah bertanya, famadza qala abdi? Lantas apa yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, istarja'a wa yahmaduk. Hambamu mengucapkan inna lillah disertai dengan memujimu. Allah berfirman, pergilah ke surga, bangunkan satu istana, dan namailah istana itu dengan istana Alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bukan pintu tadi keliru. Itu artinya bahwa di dalam surga akan ada istana Alhamdulillah. Dan ini terkhusus kepada orang-orang yang tidak kehilangan Alhamdulillah dalam keadaanmu. Jadi saya tidak tahu apakah kita termasuk orang seperti itu, tapi intinya kita masih punya waktu. Tumpahkanlah Alhamdulillah Anda dalam keadaan ujian. Niscaya nanti di dalam surga insya Allah akan Anda temukan satu istana spesial yang bernama istana Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembicaraan kita tentang nama Allah Al-Hamid, nama yang ke-20 dalam buku ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.